ingin menyelamatkan anak dan istri kita loh. Saya setiap malam keluar, bahkan anak saya sampaikan, "Abi ini kerja aja, kerja," katanya. Anak saya kecil, masih PAUD. Tetapi ingin menyelamatkan istri dan anak itu dengan ini caranya Tuhan. Setuju saja Siti, jangan durhaka, paham kira-kira. Yang kedua, diperlihatkan di neraka itu ada sekelompok manusia nanti Tuhan, perutnya buncit sampai ke tanah, susah berjalan, merasakan kesakitan. Ketika itu Rasulullah berangkat bersama Jibril. Ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka?" "Itu umatmu nanti wahai Muhammad, mereka yang memakan harta yang haram." Jangan makan harta yang haram. Sudah halal kira-kira atau belum kita makan? Kita buktikan sudah halal atau haram yang kita makan. Ketika Allah berbicara tentang sholat di dalam Al-Quran pasti diiringi dengan apa? Dengan zakat. Wa aqamas sholata wa ataz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ketika perintah salat datang, di situ ada zakat. Ingat, di dalam penghasilan kita, di dalam harta kita, itu ada hak orang lain. Hari ini kita harus berhati-hati lagi. Kita harus hitung-hitung lagi dengan baik. Di dalam penghasilan kita itu ada hak orang lain. Di dalam fikihnya itu 2,5% Tuan. 2,5%. Jikalau kita dapat penghasilan satu hari itu 100.000, maka keluarkan 2.500. 2.500 tuh punya orang tuh, jangan ditelan juga. Kalau dimakan paham cepat. Sudah dikeluarkan belum? Belajar. Catat Tuan. Satu hari ini saya dapat 100.000, saya keluarkan 2,5% itu anak-anak belajar sepeda tuh kata Kiai. Kita ini orang khusus. Jikalau kita ingin khusus di sisi Allah, amalannya juga harus khusus. Jangan 2,5%, bikin 10% sanggup nak? 100.000 yang kita dapatkan satu hari itu, keluarkan 10.000. Mulai dihitung-hitung tuh Tuan, penghasilan tuh ada hak orang lain loh di dalamnya. Maka kemarin saya jumpa dengan kalimat, saya tanya tentang zakat. Apa sih beda sedekah dengan zakat wahai Kiai? Dia hampir sama bentuknya. Dia hampir sama. Kalau dia zakat ada nisabnya. Kalau sedekah ada nisabnya. Jadi jangan tunggu dulu harta kita tuh sampai nisabnya. Kadang-kala ditunggu sekali setahun, nggak sampai, nggak dikeluarkan. Ya kan? Biar Allah saja yang mencatatnya, mau itu sedekah, mau zakat, biar Allah yang mencatatnya. Kita tidak ada urusan, keluarkan saja 10% dari penghasilan kita. Agar apa? Agar tidak memakan harta yang haram. 2,5% saja Allah terima, apalagi 10%. Hitung tuh Tuan penghasilannya tuh. Hitung baik-baik. Kalau nak nanti memakan harta yang haram. Makanya hitung baik-baik. Dapat 100.000, keluarkan 10.000. Kalau tidak sanggup juga lagi kayak anak-anak belajar sepeda aja 2,5%. Dari 100.000 masih ada 97.500 punya kita. 2.500 itu punya orang. Keluarkan tuh. Makanya Khalifah kemarin ketika membaiat para majelis mulia, Kiai sampaikan, jangan makan harta yang haram. Jangan makan yang haram. Paham kira-kira? Ternyata itu nggak makan Kiai. Itu baik-baik lagi. Jikalau ada yang mengamalkan, pasti hatinya lapang. Ada yang sudah mengamalkan? Lapanglah hati Tuhan. Lapang.
Kita kan punya penghasilan ya. Keluarkan setiap hari. Kapan perlu ada catatan. Bikin catatannya. Hari ini dapat 200.000, saya keluarkan 20.000. Kemana arahnya? Yang kita kumpulkan nanti arahnya. Yang pertama, entah ada saudara kita yang miskin, saudara kandung kita yang miskin, ya kan? Perlu kita bantu mereka. Entah ada saudara kita yang berjuang di hari ini di jalan Allah, kita bantu mereka dari situ. Entah ada saudara kita di majelis ini, kita tak tahu loh. Kita tak tahu, kita tak sama loh ekonominya di majelis ini. Ketika kita merasakan susah, ya kan? Datang susah, beras tak ada, tiba-tiba orang antar duit 100.000, lapang nak kira-kira? Lapang. Selama ini kita tidak perhatikan saudara kita. Hasil zakat sedekah yang kita keluarkan itu berikan kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena itu amalnya besar. Di balik amal besar ada dosa besar. Kalau ditelan juga dosa besar tuh. Bisa saja karena duit 10.000 menjadi berkah rezeki kita. Bisa saja karena duit 10.000 menjadi bencana. Maka jangan undang bencana ke rumah kita. Paham tuan? Nah tuh, catat tuh. Berapa penghasilannya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan ibu-ibu di situ. Itu yang menyebabkan perutnya buncit nanti itu. Susah berjalan. Bertanya Rasul, itulah balasan bagi orang yang memakan hak orang lain, memakan yang haram. Jangan makan yang haram. Jangan makan yang haram. Itu tegas kiai kita menyampaikan. Kenapa? Dia akan menjadi penyakit di dalam diri kita. Jadi penyakit di dalam diri kita. Kita makan, dia akan menjadi darah. Yang kita keluarkan itu bukan punya kita, punya orang. Lantas untuk apa riya, untuk apa sombong? Tadi ku beri Tuan Guru itu 200.000. Itu punya dia juga kok yang kita bagikan. Betul tidak? Nggak usah disebut-sebutkan tadi aku kasih Tuan Guru itu 200.000. Yang kita kasih itu punya dia juga, punya orang juga. Untuk apa riya, untuk apa sombong, untuk apa angkuh? Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya besar bagi orang yang memakan harta orang lain. Memakan yang haram dosanya besar. Di balik dosa besar ada amal yang besar. Apa manfaatnya? Ketika kita keluarkan untuk saudara-saudara kita, kadang-kala ada saudara kita itu ujiannya sama kita. Ada tuh ujiannya sama kita. Sesekali kasih dia duit 50.000, 100.000, hilang ujiannya tuh. Ini sudah nggak dikasih, ditekan pula lagi tuan. Ditegaskan pula lagi. Artinya hari ini ada amal yang besar bagi kita. Yang pertama, untuk terjalinnya kasih sayang di antara kita, kita harus menyayangi dengan zahir dan batin bagi hari ini. Paham kira-kira tuan? Panjang-panjang betul sih. Malam yang penting diamalkan. Catat tuh. Kalau perlu ada bukunya, kayak ibu main apa arisan kan, ada catatannya, bikin pula catatan itu, agar dia menjadi berkah. Setiap yang kita makan, yang masuk di dalam tubuh kita, dia menjadi berkah. Kenapa hari ini sakit-sakit? Makan daun ubi, asam urat, ya kan? Naik asam urat dibuat makan daun ubi kok. Makan kambiak, naik tensi, ya kan? Itulah bedanya orang Al-Hidayah ini dengan orang luar sana. Orang luar sana makan kambing tensinya tuan. Kalau kita nggak dapat kambing tensi kita. Itulah bedanya. Ya kan? Kan nggak ada pantang-pantang makan lagi tuan kan? Itu hebatnya loh. Kita sholat, kita berzikir. Dulu minum kopi sebelum masuk majelis gembung. Sekarang 5 gelas satu malam tuan. Ada gembung-gembung tuh.
Artinya apa? Yang kita masukkan hari ini sudah berkah. Jangan kotori dengan yang haram. Tentu, makanya sholat itu berbicara tentang sholat ada zakat. Keluarkan yang terbaik. Bagaimana cerita Abu Bakar? Ini cerita nih buat aku pun tahu juga. Cuma cerita sejarahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau berikan untuk Allah dan Rasulnya? Ambil semuanya ya Rasul. Apa yang kau tinggalkan? Cukup Allah dan Rasulnya. Berarti bukan 2,5% tuh Abu Bakar, 100%. Tapi kok jangan diamal tuh deh. Udah mau gitu, bawa gitu ya. Iya kan? Umar bin Khattab bukan tak mampu memberikan semua, tetapi Rasulullah pikirkan istri Umar tuh sedikit cerewet. Ini kalau hadap ini cerewet-cerewet Tuhan, nggak usah tahu kali dia kalau kita mereka banyak. Sembunyi-sembunyi aja Tuhan. Ini sedikit laporkan. Dek, saya mau ngasih uang nih 1 juta banyak kali bang. Dia istri ini beda dia sama kita Tuhan. Beda. Wanita tuh beda sama laki-laki. Kalau nak percaya coba Tuhan. Siti, umpama kan? Seumpamanya kita punya uang 100 juta. Seumpamanya nih, duitnya belum ada loh. Seumpamanya kita punya uang 100 juta, mau nggak keluarkan 50 juta? Banyak kali tuh. Duitnya belum ada. Ya kan? Apalagi duitnya sudah ada. Parah. Makanya kalau untuk membuat sesuatu yang besar, tak usah dibilang-bilang Tuhan. Nanti pakai istri kita. Artinya hari ini, mari sama-sama kita keluarkan zakatnya. Mari kita bersama-sama bersedekah, berikan zakat dan sedekah kita yang terbaik. Jikalau kita sudah mengeluarkan yang terbaik, maka Islam itu baru bangkit. Oh, 2.000 punya lah ternyata. Duit 1.000, 2.000 dikeluar, itu yang koyak. Tahu nak fungsi setan itu apa tuh? Setan itu fungsinya alat ukur loh. Semakin besar keterpujian yang kita lakukan, semakin besar setannya. Yakin nak setan itu ada Tuhan? Orang mantau aja deh. Ada yang mantau nih Tuhan. Konsul guru tuh mantau dia. Tapi hari ini kuntilanak di kuduk nggak nampak lagi. Orang lintas kuntilanak tuh nggak nampak. Artinya setan itu nyata loh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum mungkin. Jangan ikuti setan. Setan itu musuh yang nyata. Mau tahu setan itu di mana? Ketika kita melakukan seperti punya uang 100.000, keluarkan 2.000 yang koyak itu. Nah, ada setan itu goda. Pak lah kata setan. Tapi 2.000. Tapi coba punya uang 100.000, keluarkan 50.000. Udah mulai setannya tutup alim. Jangan. Ini banyak kali nih kata setan. Punya uang 1 juta, infakkan 500. Semakin besar nak setannya? Semakin besar. Punya uang 20 juta, 10 juta, semakin besar tak? Nah, itu makanya jangan sering-sering ikut setan Tuhan. Ini banyak negonya nih tuan-tuan guru nih. Sholat dia Allahu Akbar, datang perintah. Nanti duit 100.000 itu bagikan tuh, ada saudaramu Tuhan, kasih 50 dia. Nego dia bersama Allah. Jangan 50 lagi ya Rob. 20.000 aja lah. Masa dia pula yang mengatur bos? Dia pula yang mengatur Allah. Keluarkan saja, pasti hatinya lah lapang. Setidaknya kita belajar 10% dulu. Paham Tuhan? Salah. Nah, kalau udah paham tinggal ngamalkan aja lagi. Jangan insya Allah sekarang aja, besok udah datang lagi setannya. Artinya hari ini kita sama-sama berbenah, kita sama-sama memperbaiki. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan dia menjadi berkah bagi kita. Amin ya. Ibu-ibu, siti-siti, saudaraku, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Masih ada acara Tuhan? Terus, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه ورسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah limpahan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan serta rezeki yang berkah wahai ya Allah. Untuk khalifah mulia kami wahai ya Allah, kiai kami wahai ya Allah, Syekh Sayyid Sulaiman rahimahullah beserta keluarganya wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmati para wakil khalifah wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmati para jajaran mulia wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmati saudara-saudara kami yang berjuang untuk menegakkan agamamu di muka bumi ini dimanapun mereka berada wahai ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kami wahai ya Allah. Ampuni kebodohan kami wahai ya Allah. Ampuni ketidaktahuan kami wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan kesalahan kami terhadap guru-guru kami yang menyayangi kami wahai ya Allah dengan tulus wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan hati guru-guru kami wahai ya Allah. Selamatkan mereka wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqomahkan kami di majelis zikir al-hidayah ini wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau engkau panggil kami wahai ya Allah, matikan kami dalam keadaan berjuang wahai ya Allah. Matikan kami dalam menyebut asma-Mu wahai ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman wahai ya Allah. Matikan kami dalam keadaan Islam wahai ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami yang bodoh ini wahai ya Allah. Beri kami ilmu wahai ya Allah. Tolongkan kami kepada golongan orang-orang yang soleh wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami kekuatan untuk mengurus anak yatim dan fakir miskin wahai ya Allah. Beri kami kekuatan untuk mengurus anak yatim dan fakir miskin wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanpa pertolongan kami tidak ada apa-apa wahai ya Allah. Tolong kami wahai ya Allah. Istiqomahkan kami wahai ya Allah. Selamatkan kami bersama saudara-saudara kami di majelis ini wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami kefasihan lisan wahai ya Allah. Kemampuan bangku wahai ya Allah. Kekuatan jiwa dan raga wahai ya Allah, untuk berjuang di jalan-Mu wahai ya Allah. Masih banyak umat di luar sana mereka belum dapat hidayah wahai ya Allah. Bantu perjuangan kami untuk mengajak saudara-saudara kami yang di luar sana wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tanamkan kasih sayang di hati kami wahai ya Allah. Ajarkan kami untuk selalu berkasih sayang wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmati persaudaraan kami wahai ya Allah. Rahmati pertemuan kami ini wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami wahai ya Allah. Sungguh mereka tidak mengetahui ini wahai ya Allah. Ya Allah, jikalau ada orang tua kami yang telah Engkau panggil wahai ya Allah, luaskan kuburnya seluas mata memandang wahai ya Allah. Berikan wewangian surga di alam barzahnya wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau masih ada orang tua kami wahai ya Allah yang masih hidup bersama kami wahai ya Allah, ajarkan kami untuk selalu berbakti kepada mereka wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan hati istri kami wahai ya Allah. Kuatkan hati suami kami wahai ya Allah. Kuatkan hati keluarga kami wahai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan wahai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين استجب دعاءنا يا الله آمين استجب دعاءنا يا رحمن استجب دعاءنا يا رب العالمين دوام فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.